الحمد لله رب العالمين
لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله: على من نفع به وبكم في الدارين آمين. قال: اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kajian kita malam hari ini adalah tentang membagi zakat kepada mustahiknya, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Babu qismis shadaqati. Ini bab tentang pembagian zakat. Jadi as-shadaqat diartikan az-zakawat. Jadi shadaqat di sini adalah shadaqah al-wajibah, sedekah yang wajib. Enggak termasuk as-shadaqatil mandubah, tidak termasuk sedekah yang sunnah. Jadi yang dimaksudkan as-shadaqat adalah az-zakawat, itu zakat. Ay az-zakawati. Jadi yang dimaksudkan as-shadaqat adalah az-zakawat, yaitu zakat. Zakat. Hiya lis-samaniyatil madhkurati fi ayatin. Itu diserahkan zakat itu kepada 8 macam yang tersebut di dalam ayat Al-Quran. Jadi 8 macam yang mustahik yang menerima zakat itu dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Yaitu surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8. Sesungguhnya zakat itu diserahkan kepada para fakir, para miskin, para amilin, juga kepada orang yang dibujuk dirayu hati mereka karena mereka baru masuk Islam, juga untuk memerdekakan budak, untuk orang yang menanggung hutang, untuk sabilillah, dan yang terakhir untuk ibnu sabil. Itulah 8 macam yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi di sini dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara. Innama itu namanya huruf al-hasr. Hanya, cuma, doang. Nah, ini bahasa doang. Ya. Jadi zakat itu hanya diberikan kepada 8 macam, nggak boleh kepada yang selain 8 macam. Nah, itu pakai innama. Hanya, cuma 8 macam yang berhak menerima zakat. Baterainya dia. Nah, jadi itu menggunakan innama la tusrafu li ghairihim. Jadi innama istilahnya tidak boleh diserahkan kepada selain yang 8 macam. Makanya menggunakan innama, namanya adatul hasri. Hanya sedekah itu diberikan yang pertama lil fuqara'i, buat orang-orang fakir. Siapa itu dikatakan fakir?
Wal faqiru man la mala lahu wa la kasba yaqau mawqi'an min kifayatihi wa la yamna'ul faqra. Yang dikatakan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki usaha. Kalau gak punya harta masih ada usaha, bisa jadi dia bukan fakir, atau sebaliknya. Ya, dia gak ada usaha, nganggur, tapi kontrakannya 50 pintu, itu bukan fakir. Dia gak kerja, memang gak ada usaha, tapi ada harta. Nah, yang dikatakan fakir, harta gak punya, kerjaan juga gak punya. Nah, mungkin ini orang yang keadaannya, mungkin keadaan fisiknya ya yang lemah begitu. Di samping itu gak ada hartanya dan berusaha gak bisa berusaha. Itulah yang dikatakan fakir. Jadi di sini Allah mendahulukan fakir dibandingkan miskin, dibandingkan yang lain dari 8 macam itu. Nah, kenapa begitu? Nah, itu katanya li syiddati hajatihim, Allah mendahulukan fakir karena orang fakir itu sangat butuh kepada harta. Karena harta gak punya, kerjaan gak punya juga. Nah, makanya didahulukan sebutannya. Yaqau mawqi'an min kifayatihi, tidak punya harta, tidak punya usaha yang dapat menutupi kecukupannya, yang menutupi kebutuhannya. Kebutuhannya untuk nafkah sehari, katakanlah umpamanya 50.000. Ya, dia nggak punya uang 50.000, nggak punya uang 50.000. Nah, jadi uang nggak ada, usaha nggak ada juga. Wala yamna'ul faqra, dan kalaupun ada usahanya itu tidak dapat menghentikan kefakirannya. Artinya usahanya itu seberapa dibandingkan kebutuhannya. Kebutuhannya 50.000, dia paling dapat 10.000. Ya, nah itu namanya fakir, orang yang fakir. Maskanuhu wa thiyabuhu wa 'abduhu alladhi yahtajuhu li khidmatihi wa maluhul ghaibu bi marhalataini wal muajjalu wa kasbun la yaliqu bihi. Nah, ini orang fakir ada rumahnya, maskannya, tempat tinggalnya ada, pakaiannya juga ada, budaknya yang dia butuhkan untuk melayani dirinya juga ada, hartanya ada tapi ghaib. Dia ada harta, dia di Jakarta, tapi hartanya ada di Jawa Timur. Ya, gitu. Ya kan bisa diambil dengan cara cepat kan nggak bisa. Kenapa? Karena ada begitu jauh. Ini dikatakan ada hartanya tapi ghaib bi marhalatain. Itu hartanya jaraknya dengan dia ada di sini dua marhalah itu adalah perjalanan sehari semalam. Kalau orang zaman dulu menghitung jauhnya jarak itu pakai perjalanan. Karena orang zaman dulu memang itu kuat jalan. Ya, sehari semalam dia jalan, tentunya waktu istirahat. Nah, kalau sekarang pakai kilometer kurang lebih antara 80 sampai 90 kilometer. Ya, ada hartanya tapi di Bandung. Nah, dia di sini di Jakarta nggak ada usaha, nggak ada harta lain kecuali hartanya di Bandung itu. Nah, maka dia termasuk fakir juga. Wal muajjalu, dia sebagai piutang, dia pernah ngutangin. Ya, ada orang ngutang sama dia 5 juta, tapi itu tempo, nanti dibayar kapan? 6 bulan lagi baru dibayar, karena udah perjanjiannya begitu. Ya kan? Gak bisa ditagih, kenapa? Karena sudah perjanjiannya al-muajjal, ya, yang ditangguhkan. Wa kasbun la yaliqu bihi, ada juga usaha, tapi usahanya ini tidak layak buat dia. Ada usahanya, tapi gak pantas buat dia. Usahanya, umpamanya usaha yang haram bisa dikerjakan, gak pantas dia. Atau ada usahanya, tapi kalau dia kerjakan itu akan mengurangi muruahnya, akan mengurangi
kewibawaannya, maka dia termasuk orang yang fakir. Jadi jangan dikatakan, loh kan dia punya rumah, Dia juga punya pembantu. Dan memang di pembantu itu memang dibutuhkan karena dia bisa mana-mana. Segala macamnya dilayani sama pembantu. ada duit tapi di mana-mana, Ya, ada duitnya tangan orang. ya, yang gantinya berapa bulan yang akan datang nanti, nah, kan Repot kalau gitu. Itulah yang dikatakan fakir. Satu. Yang kedua, wal miskinu, orang miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yang dikatakan miskin adalah man qadara ala malin aw kasbin yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi. Ada orang memiliki harta, kemudian juga dia punya usaha yang halal dan pantas buat dia, yang bisa menutupi kecukupannya atau kebutuhannya, bisa menutupi kebutuhannya, ya, untuk dirinya dan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, istrinya, anaknya. Tapi wala yakfi, tidak memadai. Ada usahanya, gajinya hanya 40.000, padahal dia sehari butuh 50.000, kan kurang, ya, gitu. Atau ada hartanya juga kurang, ya, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi kalau dilihat dari segi parahnya, parah fakir. Fakir harta nggak punya, kerjaan nggak punya. Kalau miskin masih ada kerjaan, tapi hasilnya tidak memadai, tidak mencukupi kebutuhannya. Atau ada hartanya sedikit, tidak bisa menutupi kebutuhannya. Itu miskin. Wal amilu, dan amil. Amil ini artinya panitia, orang yang berusaha untuk mengumpulkan, untuk membagikan, untuk mencatat, untuk menghitung, untuk menjaga, untuk nganterin, itu termasuk amil. Jadi amil itu banyak tugasnya, ya. Nah, jadi amil ini seperti kasain, seperti orang yang tugasnya memungut zakat. Jadi zakat itu dijemput, ya, bukannya orang yang datang ke tempat kita sebagai panitia yang ngeliling, saudara-saudara pakai alat suara dan nyanyi suara jangan gitu keliling kampung. Ayo, ini saya panitia zakat fitrah musola taqwa, Sampai mengeluarkan zakat silakan sini. Jadi dia yang keliling, ya kasain. Wa katibin, dan yang tugasnya untuk mencatat, ya, berapa orang, seorang berapa dia catat. Wa hasyirin, dan orang yang tugasnya mengumpulkan. Wa qasimin, dan orang yang tugasnya membagi-bagikan. Wa hasibin, dan orang yang tugasnya menghitung. Menghitung apa? Ya kalau ada orang punya kambing 40 ekor, ya berapa zakatnya? Nah, dia yang orang punya kambing umpamanya 80 ekor, berapa zakatnya? Dia gitu. Ya, sebagaimana Bahasan kita yang sudah lewat, ya. nah itu namanya hasibin. Wa hafizin lil amwali, dan orang yang tugasnya menjaga harta zakat itu. Itulah tugas-tugas dari panitia. Nah, dia mendapatkan juga. Tinggal nanti kita lihat prosentasi dari orang-orang yang mendapatkan zakat ini, yang mendapatkan zakat ini, berapa persen mereka. Dilihat nanti, ya, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan saya bahas. Sekarang kita mau bahas tentang arti-arti dari mustahikin ini. Jadi yang pertama fuqara, yang kedua masakin, dan yang ketiga amilin. Kemudian yang keempat wal mu'allafatu, orang yang dibujuk hatinya. Artinya bukan dia sebelum masuk Islam dibujuk. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Dia udah masuk Islam. Nah, supaya dia tidak keluar lagi dari Islam bagaimana? Nah, itu dia. Itu dikatakan mu'allafah atau mu'allaf, orang yang dirayu, yang dibujuk hatinya supaya dia mantap dalam Islamnya. Bukan orang yang belum masuk Islam. Masuk Islam enggak? Kalau masuk Islam kan mau kasih zakat. Bukan begitu. Ini orang yang sudah masuk Islam,
mungkin pencariannya belum mantap, yaitu supaya hatinya tenang, dia tidak keluar lagi dari agama Islam, maka dia diberikan zakat. Man aslama wa niyyatuhu dha'ifatun. Yang dikatakan mu'allaf itu orang yang memeluk Islam dan niatnya masih lemah, belum kuat, khawatir nanti dia keluar lagi dari Islam. Nah, makanya diberikan zakat dia supaya menghibur dia, ya, menghibur dia. Jadi mungkin dia belum bisa kerja lebih giat lagi. Aulahu syarafun yutawaqqa'u bi'idha'ihi islamu ghairihi. Atau dia ada seorang bangsawan, ya, atau dia orang yang mempunyai kemuliaan yang diharapkan dengan diberikannya dia zakat maka akan masuk Islam yang lainnya. Jadi kalau seorang bangsawan atau orang yang mulia, dia pasti banyak pengikutnya. Begitu dia masuk Islam, kemudian dia berikan zakat, maka nanti pengikut-pengikutnya lihat, wah kalau gitu saya juga masuk Islam dah. Ya seperti pimpinan saya masuk Islam, ternyata dia diberikan zakat, disatu, di segala macam. Nah, akhirnya jadi tertarik yang lain, ya menarik yang lain. Inilah cara ya dakwah Islam semacam itu. Nah, jadi yang kita berikan adalah orang yang sudah masuk Islam, maka yang lain jadi dengan sebab dia diberikan zakat, dia yang lain ikut, ya. Yutawaqqa'u biha bi'idha'ihi islamu ghairihi. Diharapkan dengan sebab diberikannya dia zakat itu, maka yang lain akan masuk Islam. Au muta'allafun ala mani zakati au a'da'ina. Atau orang yang dihimpun, yang dikumpulkan, ya, untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan pada zaman Abu Bakar begitu. Ketika zaman Rasulullah mereka semua pada mengeluarkan zakat. Begitu Rasulullah meninggal dunia, pemimpinan digantikan sama Abu Bakar. Yang pada zaman Rasulullah pada ngeluarin zakat, sekarang kagak. Nah, makanya diperangi oleh Abu Bakar, diperangi mereka. Nah, di sini kumpulkan beberapa orang. Kamu tugasnya adalah pergi kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kamu perangi mereka. Nah, maka mereka itu juga diberikan zakat juga. Ya, karena dia tugasnya untuk memberantas kemungkaran. Tidak mengeluarkan zakat itu kan kemungkaran namanya. Berantas kemungkaran. Au a'da'ina, atau memerangi orang-orang yang termasuk musuh-musuh kita, gitu. Nah, jadi itu namanya muta'allaf. Jadi fuqara, masakin, amilin, mu'allafati qulubuhum. Warriqabu al-mukatabuna kitabatan sahihatan. Dan yang kelima adalah orang, ya, ar-riqab, ya, budak al-mukatabun, budak mukatab, kitabatan sahihatan, yaitu budak yang benar-benar dia mau dimerdekakan sama tuannya, ya, namanya budak mukatab. Kata tuannya, kamu bisa merdeka kalau kamu mau menebus diri kamu. Waktu itu saya beri kamu katakanlah 500 juta. Nah, kalau kamu sudah kumpulkan uang sebanyak itu, kamu serahkan ke saya, kamu merdeka. Maka itu budak mukatab dia dilepas punya uang. Nah, dia boleh menerima zakat. Dari zakat yang dikumpulkan itu bisa dikumpulkan untuk menambah, ya, uang yang ada. Dengan catatan yang memberikan zakat kepada dia bukan tuannya sendiri. Karena kalau tuannya yang menerima kan buat tuan juga, balik ke tuan lagi. Nah, jadi yang memberikan zakat kepada budak mukatab adalah orang lain, bukan tuannya. Karena kalau pada tuannya balik lagi pada tuannya, ya. Itu dikatakan ar-riqab al-mukatab kitabatan sahihatan, yaitu budak mukatab yang benar-benar dia akan dimerdekakan. Wal gharimuna, dan yang keenam adalah orang yang menanggung hutang. Orang yang menanggung hutang ini
gharimun ini salah satu adrubin. Yang dikatakan gharimin ada 3 macam. Yang pertama, gharimun li islahin walau ghaniyyan. Yang pertama, gharim yang pertama adalah orang yang menanggung hutang untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih, sekalipun dia termasuk orang kaya. Ya, gitu. Jadi ada orang perang nih, sama-sama Islam, mau didamaikan. Nah, waktu mendamaikan itu diperlukan biaya. Ada dia duit, pasti dia keluarin uang dia kurang. Nah, dia minjem, ya dia minjem berapa juta gitu. Nah, nanti dia berhak menerima zakat. Ya, kenapa? Karena dia adalah orang yang menanggung hutang untuk mendamaikan perselisihan di antara umat Islam. Yang pertama, wa gharimun li nafsihi li mubahin in aksara. Ya. Dan yang kedua, gharim yang kedua adalah menanggung hutang untuk diri sendiri. Li mubahin maksudnya apa? Itu dia niatkan untuk dia alihkan kepada hal yang mubah. In aksara kalau dia memang dalam keadaan susah. Ya, yang buat dirinya karena dia lagi susah. Nah, itu dia. Ya, dia terima itu zakat untuk membayar hutang. Wa gharimun lidhamani in aksara ma'al madini. Dan gharim yang ketiga adalah orang yang menanggung ya bersama orang-orang yang berhutang ya jika dia dalam keadaan susah. Ya. Jadi ada orang yang berhutang, kemudian dia bantuin ya untuk membayar hutang orang yang berhutang itu. Nah, maka dia nggak susah tuh untuk nggak ada lagi uangnya, akhirnya dia pinjam kemana gitu untuk bayarin hutang orang yang berhutang. Ya tentunya atas izin yang berhutang. Kan dia ya karena dia berhutang juga, dia bantuin orang, kemudian dia berhutang, maka dia juga berhak menerima zakat. Nah, dia namanya gharim. Au huwa wahdahu, atau dia sendiri. Kalau tadi yang pertama sama orang yang berhutang, dia bayar masih kurang. Nah, kemudian dibantuin sama orang ini nih. Nah, orang ini hutang juga, minjem juga, maka dia namanya bersama-sama orang berhutang. Au huwa wahdahu, atau dia sendiri. Wa qadda bina bi ghairi idnin, dan dia menanggung hutang itu tanpa seizin orang yang berhutang. Nah, jadi itu 3 macam yang dikatakan gharim, baik untuk mendamaikan orang berselisih, untuk membayar hutang karena dia bantu orang lain, atau memang buat hutang diri sendiri. Nah, 3 macam. Kemudian yang ketujuh, wa fi sabilillahi, dan untuk sabilillah. Ya, ghuzatun la fai'a lahu. Ya, wa fi sabilillahi ghuzatan la fai'a lahu walau aghniya'a. Dan orang yang berperang di jalan Allah, ghuzatan sebagai tentara, la fai'a lahum, yang tidak mendapat bagian dari harta fai. Fai itu harta rampasan perang di mana musuh ini udah nyerah duluan. Begitu umat Islam datang membawa pasukan perangnya dengan kuda, ya dengan lengkap persenjataan, mereka udah gentar duluan musuh. Akhirnya mereka menyerah. Jadi belum sampai bentrok fisik. Maka harta mereka itu diambil sama umat Islam. Itu namanya fai. Pakai fa bukan pakai ta. Fai. Ya. Tetapi kalau perang dulu itu namanya ghanimah. Nah, ini tentara-tentara perang itu dia mendapatkan bagian dari fai itu. Nah, kalau maka kalau tentara perang mendapatkan fai, maka dia nggak berhak mendapat zakat. Ini orang perang, tapi dia tidak mendapatkan fai dan dia tidak digaji oleh pemerintah, dia hanya sukarela, maka dia mendapat zakat. Jadi orang yang perang di jalan Allah ini adalah orang yang sukarelawan, nggak digaji sama pemerintah,
tidak mendapatkan harta fai, maka dia mendapatkan atau berhak mendapatkan zakat. Ya, sebagai mustahil. Itu yang dikatakan zakat la fai'a lahu, para tentara perang yang tidak mendapatkan harta rampas perang yang bernama fai. Walau aghniya, sekalipun dia kaya. Kemudian dia perangnya sukarelawan, dia tidak dapat gaji. Kalau dapat gaji, yang namanya al-murtazifah, nah dia tidak dapat zakat, tapi dapat harta rampasan perang. Gitu. Nah kalau ini tidak dapat harta rampasan perang, maka dia mendapat zakat. Sebenarnya kalau yang namanya sabilillah itu awalnya pada dasarnya adalah al-musilatu lahu ta'ala, orang yang bisa menghubungkan dia pada Allah, orang yang rajin mengajar di mana-mana, ya itu kan namanya al-musilah ilallah, yang hubungannya kepada Allah. Ya, itu sebenarnya dia sabilillah juga, itu awalnya. Tapi mengkerucut, kemudian sabilillah itu diartikan orang yang berjuang di jalan Allah itu tentara perang. Padahal ya bukan dia saja, orang-orang yang berdakwah, dia pergi ke pedalaman umpamanya, ya kan, dia tinggalkan keluarganya. Nanti dia mendapatkan ya dari harta zakat tadi. Ya, kenapa dia namanya fisabilillah juga? Kenapa? Untuk menegakkan agama Allah. Makanya gitu dikatakan summa katsara istimalahu fil jihad, kemudian diperbanyak ya penggunaan ini untuk jihad. Kenapa? Li'annahu sababu syahadati al-musilati ila Allah Ta'ala. Karena dengan jihad itu menjadi sebab dia mati syahid. Dengan mati syahid itu kan menyampaikan dia pada Allah. Gitu. Nah, orang berdakwah, orang ngajar juga begitu juga. Sampai juga kenapa? Karena dia mengajarkan agama atau ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hukum-hukum Allah. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, wa benis sabil, ibnu sabil, anak yang sedang merantau, orang yang sedang merantau, munsyi'u safarin, au mujtazu, au mustazin, yaitu orang yang munsyi'u safarin, orang yang memulai perjalanan, ya, au mujtazu safarin, ya, atau orang yang melewati jalan. Artinya baik dia baru mulai, dia baru mau berangkat nih, ya, gitu, sabilillah, dikasih zakat, atau dia udah berapa hari di perjalanan, nah kemudian dia mampir, nggak tahu di situ orang sedang bagi-bagi zakat, maka dia juga termasuk sabilillah. Jadi katakan munsyi'u safarin au mujtazu safarin, orang yang memulai perjalanan atau yang melewati jalanan. Wa syartuhu al-hajatu, ya, wa adamul ma'siyati bisafarihi. Syaratnya si sabilillah ibnu sabil berhak menerima zakat, dia memang butuh. Ya kalau dia berjalan gitu, kemudian dia memang bawa bekal banyak, di dompetnya duitnya banyak banget gitu, ya nggak perlu. Ini dia udah kehabisan bekal, ya, maka dia apa? Maka dia menerima zakat itu. Dan juga dalam perjalanan itu ada ul maksiyati bisafarihi, ya niatnya bukan untuk maksiat, tapi untuk hal-hal yang mubah. Dia mau pergi, mau ziarah ke rumah keluarganya, ya, kehabisan ongkos sampai di terminal, kehabisan ongkos. Tapi kita dulu pernah dibohongin itu, ya, dia datang kemari minta santunan karena dia katanya kehabisan ongkos sampai terminal, ya. Beberapa bulan dia lupa kali pernah kemari, kita ingat gak dia lagi nih orang. Berarti itu bukan sebenarnya, ya itu hanya modus aja begitu. Nah kalau dia betul-betul kehabisan, ya udah dia ada zakat, kasih dia, karena dia namanya ibnu sabil. Insyaallah kita lanjutkan wa syartu akhirin zakat, ya. Habis itu dulu karena kita mau baca kitab yang kedua. Insyaallah minggu depan akan saya jelaskan tentang berapa persen bagian mereka masing-masing dari yang 8 macam itu. Kan jumlahnya nggak sama, ya, nggak sama antara satu dengan lainnya. Kayaknya yang banyak itu fakir kayaknya, ya.
yang sedikit atau hampir nggak ada, mungkin sabilillah atau ibnu sabil, ya, atau mu'alaf ada nggak berapa seberapa, mu'alaf pembagiannya nggak banyak dia. Jadi kalau begitu nanti dialihkan kepada yang lainnya. Kan lewat 32 ya. Iya, kalau situ lewat 32. Baik para jamaah, mari kita lanjutkan kajian kita kitab yang kedua, yaitu masih berbicara masalah nikmat yang berupa lidah. Kalau tidak salah baca kita yaitu wa min a'zami afatil lisan, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min a'zami afatil lisani, dan di antara bahaya lidah yang paling besar adalah al-kadzibu, bohong, dusta. Ya. Kalau bahasanya memarki goro. Lu goro lu? Tahu gak goro? Goro itu bohong. Ya. Dusta. Kalau bahasa anak sekolah dusta. Wahwa al-ikhbaru bi ghairil waqi', yang dikatakan kadzib, yang dikatakan bohong adalah menyampaikan berita tidak sesuai dengan kejadian. Kejadiannya bagaimana, beritanya bagaimana, tidak sesuai. Sawa'un asbata bihi manfiyat, baik itu berita berupa pengakuan, berita yang tidak pernah terjadi, jadi dia kadang-kadang gak pernah terjadi tapi diberitain, ya, itu dikatakan asbata bihi manfiyah, dia pengakuan atau memantapkan, mengadakan berita yang manfi, yang tidak pernah terjadi. Kayak pula seperti dia ngomong, waqa'a kadza lima lam yaqa', telah terjadi telah terjadi ada tabrakan, gimana, di depan terminal kapan, tadi sore, padahal gak ada apa-apa di depan terminal. Itu namanya dia memberitakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Au nafa bihi sabitan, atau dia meniadakan sesuatu yang memang ada. Ya. Ada kejadian tapi dia bilang enggak ada. Ya, enggak ada kejadian. Nah, itu namanya dia bohong. Kayak pula lam yaqa kadza lima qad waqa. Seperti dia mengatakan tidak terjadi ya sesuatu, padahal sesuatu itu memang sudah terjadi. Jadi kebalikannya, itu namanya dusta. Wa ismu dzalika 'azimun, dosa dusta itu besar. Wa huwa munaqidun lil iman, dusta itu, bohong itu bertentangan dengan iman. Yang namanya iman ke begitu. Jadi betul-betul ya, apa yang terjadi diberitakan, yang tidak terjadi dia tidak beritakan. Wa sahibuhu muta'arridun bisababihi lil'anatir rahman, pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah dengan sebab dia bohong, dan akan mendapatkan kutukan dari Allah yang bersifat ar-Rahman, ya. Nah gitu, karena dia bohong mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Innama yaftari al-kadhiba alladhi la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya orang ya yaftari al-kadhiba, orang yang mengada-ada berita, ya, hanyalah orang yang bohong, yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang dusta, orang-orang yang bohong. Jadi dia mengada-ada, adalah orang yang bohong, ya, tidak pernah terjadi, diberitakan. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Ya, kita minta agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang bohong, orang-orang yang dusta. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yal'ana nafsahu falyakdzib."
Siapa yang ingin mengutuk dirinya, gampang aja, dia bohong aja. Berarti kalau dia bohong, dia mengutuk dirinya sendiri. Ya, dia melaknat dirinya sendiri. Ya tentunya kita nggak mau. Nah, gitu. Jadi di situ untuk mengutuk diri sendiri gampang. Caranya apa? Bohong aja. Ya. Nah, Allah kutuk dan akhirnya manusia juga gak percaya sama kita. Jadi biasanya kalau sekali kita bohong, untuk berikutnya orang yang dibohong itu gak percaya. Walaupun ketika itu dia berkata benar. Sama mengguru. Ketika dia lihat lagi ulangan anak itu nyontek, untuk berikutnya biar anak itu gak nyontek, udah gak dipercaya sama guru. Ketika lagi nilai, oh si Ano, kok bener semua nih, pasti dinyontek. Padahal ketika ulangan yang kedua nih bener-bener. Karena lantarannya pertama dia pernah nyontek dan ketahuan sama si guru, untuk berikutnya guru udah ponis begitu aja. Nah kan itu bahaya. Ya, makanya usahakan jangan bohong sehingga nanti orang percaya sama kita. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya bohong itu menyeret pelakunya untuk melanggar perintah Allah. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan orang yang melanggar perintah Allah itu akan terseret ke api neraka. Wala yazalul 'abdu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seorang hamba yang terus-menerus berbohong, kemudian dia suka menyampaikan berita yang bohong, sehingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dia ada sebagai kadzaban, sebagai pembohong besar. Nah, karena terus-menerus dia bohong, sehingga Allah catat kadzab. Paling kagak enak kalau kita dicatat sama Allah sebagai kadzab. Ya, kadzab itu artinya orang yang banyak bohongnya, orang yang besar bohongnya. Seperti Musailamah al-Kadzab, seorang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Makanya diberilah al-Kadzab, orang yang banyak bohongnya. Insyaallah kita lanjutkan karena bisa ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan wasuila alaihi salatu wassalam. Baik para jamaah, mari kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada orang-orang yang menyumbangkan hartanya musola kita ini. Dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita, jamaah kita, di antaranya Bapak Maksud di Timin ya, yang dipanggil Allah SWT, mudah-mudahan ditempatkan tempat sebaik-baiknya. Dan saudara-saudara kita lagi pada sakit, sehatkan badannya, anak cucu kita sedang belajar di pelihara Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، دوام فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.